Record. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan. Shalom Pastor Andi, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
shalom Bapak Ibu sekalian. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, selamat pagi ya. Kita sudah berkumpul semua. Kita mau mulai ya, Bapak Ibu. Tentunya yang pasti pagi hari ini kita mau sama-sama coba belajar percaya ya Bapak Ibu untuk setiap arahan dan tuntunan Tuhan. Tapi sebentar, saya coba izin. Ini kok gak nyala ya? Iya. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik, saya akan mulai share ya Bapak Ibu ya. Saya masih ada di Tiberias dan besok sudah menuju ke Bukit Hermon. Dan untuk Bapak Ibu semua, saya yakin dan percaya kita semua dikumpulkan Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mau share langsung. Saya akan share langsung. Dan sementara saya akan mulai mute beberapa dari Bapak Ibu supaya tidak terjadi crossing distorsi sound di sini. Sebentar ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Sudah cukup yang terkumpul dan supaya tidak terlalu ya, sudah cukup yang terkumpul dan supaya semuanya bisa mulai bersiap-siap. Saya juga tidak terlalu buru-buru. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat semakin mengerti dan memahami, tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi juga kami berani untuk melakukan, lalu kami semakin bertumbuh dan semakin nyata manfaat dari pertemuan setiap pagi ini. Kami tidak mengejar sesuatu kalau kami datang di pagi hari ini, kecuali agar kami semakin menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Itu saja yang kami minta ya Bapa. Karena ketika kami mendapatkan Engkau, maka segala yang kami butuhkan pasti Engkau akan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama mulai membaca kebenaran firman Tuhan. Bang Sandro, saya mohon izin untuk saya bisa jadikan co-host supaya bisa bantu Abuna ya Bang Sandro ya. Untuk bantu Abuna untuk admit. Oke, baik. Biar Abuni juga nggak kerepotan. Baik Bapak Ibu, kita mau baca dulu supaya kita semakin jelas ya sebelum kita naikkan pujian, lalu kita bahas masuk kepada kesimpulan. Kemarin kita masih di Yosua pasal yang ke-5 ayat yang 13 sampai yang ke-15 sudah jelas mengenai penerapannya adalah bagaimana Tuhan itu bisa menjadi segala sesuatu yang kita
butuhkan ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa kita sudah sempat membaca di di Yosua pasal yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Ketika mereka sudah masuk ke tembok Yeriko, memanjat ke dalam kota ya. Memanjat ke dalam kota, lalu kemudian mereka merebut kota itu. Setelah mereka berkeliling selama 6 kali dalam 6 hari, 1 kali sehari, dan hari yang ke-7 adalah 7 kali. Sekarang kita mau baca Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Yosua pasal 6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27. Nah, untuk itu kita mau sama-sama baca Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-27. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa mereka keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi yang ditaruh mereka di dalam pemberendaran rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anak yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Untuk itu saya akan mulai share yang sudah saya siapkan seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jangan pernah lupa ya Bapak Ibu, bahwa hal yang baik itu datang kepada yang setia menunggu ya. Dan yang lebih baik datang kepada yang lebih berusaha. Yang terbaik yang dikombinasikan antara setia menunggu dan berusaha. Nah, hal yang diinginkan tentunya adalah hal terbaik yang bisa kita terima. Kalau kita berdoa, berusaha, setia, ya, menunggu, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini salah satu janji Tuhan yang indah, ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mulai mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu saudara, seraya katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan.
kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Masing-masing menyembah Tuhan dengan mencurahkan isi hatimu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh terima kasih. Tak pernah kau tinggalkan aku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ku memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima semua pujian. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku pemulihan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami nyanyikan syukur ini adalah sesuatu yang dikodrati Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mau perkatakan dengan iman sambil taruh tangan di dada. Bapak Ibu baca yang aku itu ya, yang warna ungu ya. Yang aslinya kan di Alkitab pakai engkau, tapi ini supaya lebih langsung ke diri kita ya Bapak Ibu, supaya kita nggak lupa. Karena penyakit manusia adalah lupa. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita memperkatakan dengan percaya 1, 2, 3. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Kenapa jadi begini? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita tinggal baca yang bagian ini ya Bapak Ibu ya. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kita baca pakai Alkitab aja Bapak Ibu. Ini tiba-tiba laptopnya hang. Ngaco-ngaco sendiri. Oke. Yesaya pasal 58 ya Bapak Ibu ya. Ayat 11 dan 14. Suatu saat pasti kita akan hafal Bapak Ibu ini ya. Kalau kita baca terus. Yesaya 58 ayat 11 dan 14. Ya, mari kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar mantap. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan memberi kekuatanku. Aku akan seperti taman diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, itu adalah cara membaca kalau kita baca secara pribadi ya Bapak Ibu. Sorry sebentar nih ada yang terbuka, jadi agak feedback. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan meneruskan pembahasan mengenai Yosua ini ya. Akhirnya kita sampai kepada Yosua pasal yang ke-6, dan terakhir saya sempat menyampaikan bahwa Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang kita butuhkan ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang kita percayakan. Seperti halnya kalau misalnya saudara sedang kesepian, Tuhan bisa jadi sahabat saudara. Kalau saudara sadar akan dosa ya, kesalahan, maka dialah memang juru selamat, Allah yang setia dan adil. Dan dia tidak akan menimpakan hukuman seperti dan sesuai dengan kesalahan kita ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dan kalau saudara sedang sedih ya, saya sedang sedih, penghiburnya ya Tuhan Yesus. Kalau saudara sedang tergoncang, banyak problem, satu-satunya yang bisa menjadi contoh untuk kita tetap teguh batu karang ya cuma Tuhan Yesus. Nah, kalau hidup saudara sedang membutuhkan perlindungan, ya pimpinan dalam hidup saudara, bahkan pembelaan, sama seperti Yosua, dia selalu ada di depan saudara dan saya. Jadi dialah pelindung saudara, dialah gembala saudara, dialah panglima perang itu ya, panglima besar itu. Saudara sedang membutuhkan kasih. Kasih mana sih yang paling sempurna? Itu tidak ada yang lain kecuali kasih Bapa di sorga. Dan dia bisa menjadi seperti itu. Kalau saudara dan saya sedang dalam bahaya, butuh penjagaan, apapun itu ya, segala kebutuhan saudara, kuncinya adalah kita sudah diberi tahu rahasia yang terbesar yang disingkapkan dari pembacaan Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 kemarin. Bahwa Yosua sudah nyampe di Yeriko, dia nggak langsung ketemu Yerikonya. Awalnya dia lihat tembok Yeriko, tapi setelah sampai di sana justru dia lihat ada panglima malaikat tentara surga yang berdiri depan dia dengan pedang terhunus, yang menyuruh membuka kasutnya karena tanah yang diinjak adalah kudus. Artinya berarti sebelum dia menyeberang, lalu dia menyeberang sampai dia di seberang, sampai di tujuan, ya memang Allah ada di situ. Dari mana kita tahu kita Allah, dia Allah? Karena dialah yang mengucapkan dengan kalimat yang sama kepada Musa ketika Musa berada di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, melalui semak belukar api yang menyala-nyala ya. Lepaskanlah kasutmu sebab tanah yang kau pijak adalah kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi hal yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Ingat baik, jangan pernah lupa. Datanglah kepada Tuhan senantiasa. Yuk 1, 2, 3. Datanglah kepada Tuhan senantiasa ya. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Ya, dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Kalau kita datang ke manusia, manusia bisa saja mengecewakan kita. Sekalipun mungkin manusia itu tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk mengecewakan kita. Tapi misalnya kayak saya mau ketemu dengan seseorang yang saya butuhkan pertolongan misalnya gitu. Tapi kalau yang saya butuhkan itu ternyata pas lagi sibuk, lalu dia hanya cuma sebentar ngomong gini, oke, nanti saya temui. Lalu dia lupa. Kan saya nggak punya hak untuk marah Bapak Ibu, betul nggak? Karena posisi itu bisa juga terjadi dalam diri saya. Yang namanya manusia nggak akan pernah luput dari kesalahan dan kelupaan. Nggak usah gitu. Naruh barang aja bisa lupa. Lagi masak aja udah kasih bumbu belum ya? Udah kasih garam belum ya? Saking dia takut lupanya, dia kasih garam lagi. Yang tadinya mau bikin sayur lodeh, jadi sayur asin.
Ya, mending kalau asinnya ada babinya, bakut babi itu enak ya nggak? Sayur asin bakut babi. Lah ini nggak ada bakut babinya, adanya cuma terong sama kol. Ya, jadi manusia pasti akan mengecewakan, terlepas sengaja atau tidak. Nah, kitanya nggak boleh cepat bereaksi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Terkadang Tuhan izinkan loh Bapak Ibu. Tuhan izinkan sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan kita harapkan, supaya apa? Tuhan lagi mau ngasih tahu. Kamu tahu nggak? Kamu itu masih mudah sekali kecewa loh. Ah, dari mana Abuna tahu? Loh, sekarang kita patokannya kan begini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 saja. Jikalau kamu mengatakan mengasihi aku, tetapi engkau tidak mengampuni saudaramu yang kelihatan, bagaimana kamu mengatakan mengasihi aku yang tidak kelihatan? Saudaramu yang kelihatan aja kamu tidak kasihi, apalagi aku yang tidak kelihatan. Kamu pendusta dong. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan, berarti kalau kita aja mudah sekali kecewa sama yang kelihatan, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Kan ada iman. Ya sekarang ginilah. Jadi orang Kristen itu jangan terlalu tinggi awan-awan di langit. Kita harus tetap ingat kita masih nginjak bumi Bapak Ibu. Ya, udah bukan zamannya lagi kita pakai bahasa-bahasa terlalu surgawi. Tapi kalau kita saja belum bisa menunjukkan sikap dan perspektif kita sebagai calon warga surgawi. Karena apa? Kita tuh dilatih sebenarnya. Lihat aja bagaimana Yosua itu ditinggal oleh pemimpin yang berkarisma. Yosua tenang aja. Padahal dia lagi butuh banget untuk membuat dan memimpin bangsa ini. Langsung lagi diambil dua-duanya. Habis Harun, Musanya yang mati. Lalu begitu Musa mati udah kayak ninggalin PR besar. Ada sungai Yordan lah. Ada tembok Yeriko lah. Jadi udah kayak ninggalin sesuatu yang gak kelar gitu. Kalau sebagai manusia kita bisa aja protes. Ini orang enak banget ya dia main tinggal pergi ya. Coba kadang-kadang di dalam pekerjaan kita kan gitu. Kita sudah lagi mau kerjakan. Kita tahu bahwa ini anak kita nih mau menyelesaikan sesuatu. Suami kita nih mau lagi ngerjain sesuatu. Istri kita nih mau lagi masak misalnya. Lalu tiba-tiba dia kelupaan. Loh, apa kita langsung marah? Coba deh pikir. Masuk akal nggak? Masa langsung marah? Nggak ada manusia tingkat dewa dalam hidup ini Bapak Ibu. Kecuali Yesus Kristus. Karena suatu saat hal kelupaan itu akan terjadi pada diri saudara. Ketika nanti misalnya saudara yang mengalami itu, yang melakukan itu, lalu orang marah sama saudara, masa saudara juga lebih marah lagi? Nah itulah, Tuhan masih latih terus. Tapi percaya deh sama saya. Oh bukan, percayalah sama Tuhan. Tuhan tuh bukakan kita di Yosua ini case by case Bapak Ibu. Lihat, ditinggal mati sama ditinggal mati sama Harun, ditinggal mati sama Musa, ketemu sama sungai Yordan, yang panjangnya sangat jauh sekali itu. Belum lagi dia dengar ada pasukan-pasukan di balik tembok Yeriko, belum lagi tembok Yerikonya. Coba, lapis berlapis, case by case. Kehidupan manusia tuh kayak gitu. Ini belum selesai. Ini belum selesai, tambah lagi ini. Yang ini harusnya diselesaikan, ditinggal pergi sama yang satu, seakan-akan dilimpahkan kepada kita. Mari kita ikuti dan kita lihat, cermati sikap Yosua. Yosua tidak meninggalkan begitu saja PR besar yang ditinggalkan oleh Musa. 1. Yosua tidak protes kepada Tuhan. Kenapa kau izinkan ketika Musa mati, pas lagi mau nyeberang ke sungai Yordan? 3. Yosua pun tidak menawar dan tidak berdebat dan tidak membantah apa kata Tuhan. Dia selalu mengatakan apa Bapak Ibu? Iya. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Dia nggak mikir bagaimana susahnya. Apakah mungkin orang-orang ini masih mau dengar suara saya? Apakah mereka mau nurut? Ya kan Bapak Ibu. Karena Yosua kan generasi yang ibaratnya ada di zamannya Musa. Berarti masih ada nih sebagian kecil. Tapi anak-anaknya bagaimana? Sekalipun generasi Musa itu pada akhirnya menjelang penyeberangan sungai Yordan, mati semua mereka.
Tapi kan anak-anaknya ini kan termasuk juga tidak semuanya muda, tidak semuanya seusia dia. Pasti juga ada yang lebih tua. Apa dia nggak ketar-ketir? Mampukah dia memimpin bangsa yang dia lihat sendiri selama 40 tahun, tegar tengkuknya itu luar biasa. Bisa saja Yosua tinggalkan pergi dan bilang, jangan saya Tuhan. Saya nggak sanggup. Belum lagi lihat tembok Yeriko. Betapa tebal, betapa, waduh Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda tanya tembok Yeriko itu sebenarnya setebal apa sih? Tembok Yeriko itu tebalnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ini saya dapat satu informasi ya. Tembok Yeriko itu pada tahun 1931 ditemukan oleh seorang arkeolog namanya Garstang ya. Garstang ini mengklaim menemukan reruntuhan dari tembok Yeriko. Dan penemuan itu dikatakan bahwa setelah diukur-ukur, ini yang ditemukan kan reruntuhan ya. Karena Yeriko ini kan 10.000 kota yang paling tua. Sudah 10.000 tahun. Anda bisa bayangkan sudah ada perang Persia, perang salib, ya, kemudian gempa bumi, pergeseran lempengan bumi, ya, penyempitan wilayah, pengerukan tanah. Jadi jangan bayangkan itu ajak di situ aja. Waktu ditemukan saja, saya yakin itu sudah mulai terkikis. Nah, yang ditemukan itu, setiap tembok Yeriko itu adalah terdiri dari 2 lapis tembok, yaitu tembok luar yang tebalnya itu adalah 6 kaki. 6 kaki itu sama dengan 1,8 meter. Anda bisa bayangkan, ya 2 meter lah. Lalu kemudian tembok dalam. Nah, jarak dari tembok luar dan tembok dalam berarti dia kan sudah ada tembok di sini, ini dihancurkan, lalu ada jarak lagi ke dalam itu 12 sampai 15 kaki. Itu sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi dengan ketebalan 2 meter ini, lalu ada jarak kosong sepanjang 5 meter, ada lagi tembok belakangnya. 2 lapis tembok Bapak Ibu dengan ketebalan yang sama, yaitu sampai 4 meter juga. Nah, tingginya itu Bapak Ibu yang ditemukan dari reruntuhan, sekali lagi bukan seperti itu tingginya karena kan reruntuhan. Reruntuhan aja tingginya itu 30 kaki lebih. Jadi bisa 9 atau sampai 10 meter ke atas. Itu reruntuhan Bapak Ibu. Walaupun ada yang mengklaim juga bahwa itu yang ditemukan oleh arkeolog ini bukanlah tembok di masa Joshua, tetapi tembok sesudah zaman Yosua. Tapi dari situ pun kita juga bisa bayangkan, sesudah zaman Yosua aja yang sudah lewat berapa ratus tahun, berapa ribu tahun saja, itu setinggi itu dan setebal itu dengan jarak sejauh itu. Gimana kalau zaman Yosua? Berarti lebih besar lagi. Saya perkirakan jangan-jangan tebalnya nggak cuma 5 meter ini, 2 meter tebal batunya. Karena ketebalan batu yang ada di sekitar daerah, katakanlah seperti tembok Yerusalem ya Bapak Ibu, itu lebarnya itu sudah cukup lebar loh. Itu bisa 1,5 meter, 1 meteran lah. Gimana kalau dia aslinya di tembok Yeriko? Berarti dia 2 kali, bahkan mungkin 3 kali dari itu. Bisa 4 meter, bisa 6 meter barangkali. Tingginya saya sangat yakin pasti lebih dari 10 meter. Mungkin bisa 15 meter atau 20 meter. Ya secara akal manusia Bapak Ibu, dalaman dulu belum ada tank baja, belum ada apa sih senjatanya, paling lembing, tombak, pedang, ya kan? Paling gak jauh dari itu gitu. Nah, dari situ aja kita bisa lihat, gak ada yang bisa mengalahkan dan membuat itu runtuh kecuali apa? Kecuali tangan Tuhan sendiri. Ya katakan sama-sama dengan saya, tidak ada yang bisa menyelesaikan dan menyempurnakan apa yang saya sedang kerjakan, apa yang saya sedang hadapi, apa yang saya sedang jalani, kecuali tangan Tuhan sendiri. Iya, nah masalahnya mau nggak kita mengakui dan kita menyadari bahwa di setiap langkah kaki saudara dan saya, ingat di depan saya itu ada langkah kaki Tuhan. Jadi jangan lihat Yerikonya, jangan lihat masalahnya.
Jangan jadikan istrimu sebagai Yeriko dalam rumah tanggamu. Jangan engkau anggap suamimu adalah tembok Yeriko yang harus engkau hancurkan dan harus engkau pajat dan harus engkau kuasai supaya engkau bisa memastikan semuanya baik-baik saja. Lihat bagaimana untuk meruntuhkan sebuah tembok. Mungkin suami saya keras, hatinya keras Abuna. Wataknya mungkin lebih keras dari batu Yeriko. Saya nggak peduli mau sekeras apapun suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, mantu saudara, mertua saudara, atasan saudara, karyawan saudara. Tuhan sudah kasih buka rahasia kok. Diruntuhkannya dengan apa? Dilakukan berulang-ulang. Katakan sama-sama. Dilakukan berulang-ulang. Kalau Yosua melakukan 6 kali dalam 6 hari, lalu ditambah hari ke-7 adalah 7 hari. Berarti 6 tambah 7 adalah 13. Let's say 14 hari lah. Karena tanggung. Anggap aja 14 hari. Dalam 1 minggu itu dikatakan 14 kali, bukan 14 hari. 14 kali. Karena hari ke-7 anggap aja dia sekali dulu melakukan, baru habis itu tambah 7 lagi. Bisa saja kan? Jadi 6 tambah 8 kan 14. 14 kali Bapak Ibu. Tapi 14 kali ini katakanlah 14 hari. 1 hari bagi Tuhan adalah 1 tahun. Minimal berarti standarnya Tuhan mungkin bisa saja 14 tahun satu orang untuk memastikan meruntuhkan segala kesombongan, keserakahan, kebejatan moral, kekasaran dalam berperilaku, kekasaran dalam berkata-kata, kerasnya karakter yang benar-benar menjemukan. Itu butuh 14 tahun dilakukan berulang-ulang. Dengan cara apa? Ya kayak begini. Doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil mendoakan dan membayangkan wajah orang yang perlu kita jamah, perlu kita doakan untuk Tuhan jamah, ya. Ingat Bapak Ibu, Yeriko itu bisa runtuh bukan semata-mata karena dinyanyikan saja. Nanti jangan sampai Bapak Ibu selesai dari sini, begitu Bapak Ibu konflik sama suami atau istri, Bapak Ibu nyanyi tapi sambil teriak-teriak. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, tahu? Iblis tadi kalahkan, tahu nggak? Oleh kuasa darahnya iblis. Nah ya tambah ribut nanti suami sama istri. Bukan begitu juga ceritanya. Tidak begitu. Tetapi apa? Bapak Ibu tetap datang ke BW. Ngomong sama Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Ya orang mungkin akan berpikir nggak masuk akal memang. Kok bisa? Bukan karena pujian penyembahannya. Tapi apa? Ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, kan berarti surga terbuka nih, langit terbuka secara spiritual nih. Karena kan yang dinyanyikan itu kan pujian penyembahan biasa Bapak Ibu. Sama kayak ini aja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Bisa saja mungkin suara Anda juga nggak bagus-bagus banget ya. Ya saya suara saya kan pas-pas banget ya. Ya pasti denger juga gitu ya. Kalau misalnya suaranya kesempitan dari nadanya bagaimana? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Mau dibilang nge-rap ya bukan, dibilang nembang juga bukan, dibilang senandung juga enggak. Tapi bukan masalah itunya, bukan masalah teknisnya. Tapi begitu kita lakukan itu dengan pandangan itu bukan ke hal yang menjadi Yeriko kita. Itu secara supranatural ada tangan Tuhan yang turun. Nah ketika tangan Tuhan turun, Dia remukan. Apa yang menjadi tembok Yeriko? Sakitnya Bu Helmi Dia remukan. Penyumbatan itu Tuhan ambil. Ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan sebelum saya akhiri. Justru itu Abuna, kadang-kadang saya mikir, kalau Tuhan bisa melakukan itu, kenapa sih kita harus lakukan seperti Yosua? Kenapa harus ada effort yang besar untuk itu? Emang Tuhan itu gengsi banget ya? Itu pemikiran yang keliru Bapak Ibu. Ya tapi saya berdoa tidak ada yang berpikir seperti itu ya. Karena apa saudara?
Mari kita baca sama-sama. Lihat lagi Yosua pasal 5 ayat 12. Ya. Lihat lagi Yosua pasal 5 ayat 12. Saya bacakan ya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Maksudnya apa? Kalau tadi Abuna bilang, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak akan mengecewakan saudara. Terus kalau saya datang sama Tuhan, apa tujuan Tuhan untuk menyatakan diri? Lalu maksud dari pembacaan ini apa? Maksudnya adalah, mana itu kan dari sorga tuh. Terus tiba-tiba sorga seakan-akan menutup celahnya sehingga mananya nggak turun lagi kan. Bukan karena diganti sama roti Paskah. Bukan itu. Tetapi Tuhan izinkan seperti ini, yakin menunjukkan, menyatakan kepada saudara dan saya. Ini sekalipun mananya ini tidak keluar lagi, tidak turun lagi. Tapi saya tetap Allah yang menyertai kamu. Saya ulangi ya. Setiap orang pasti berpikirnya begini. Kan Tuhan bisa melakukan sesuatu langsung tanpa diminta-minta dong. Tanpa effort yang besar dong. Tanpa dipuji-puji dong. Itu pikiran yang keliru. Betul Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Tapi kalau Tuhan sedang menunda mujizatnya karena Tuhan izinkan, ingat ada kronos dan ada kairos. Ingat ya Bapak Ibu, ada kairos dan juga ada kronos. Bukan ada kairos ataupun juga ada Thanos. Thanos itu musuhnya Iron Man di Avenger. Jadi ada kairos dan ada kronos Bapak Ibu. Berarti ada waktunya Tuhan yang punya hak untuk membuka dan meletakkan suatu kehidupan. Membuka yang tertutup, menutup yang terbuka. Tapi ada juga masa di mana kita sendiri juga harus melakukan sesuatu. Untuk menunjukkan kesungguhan kita bahwa apa? Kita taat. Mujizat Tuhan itu bukan harga yang murah Bapak Ibu. Sama aja kayak buka toko. Buka toko kan butuh modal kan? Emang gak butuh modal untuk buka langit terbuka biar mana itu turun? Gak butuh modal untuk membuka celah di sorga lalu mujizat Tuhan dan tangan Tuhan turun tangan atas kita. Kan butuh modal. Modalnya apa? Percaya, berserah, taat. Udah gak usah banyak bicara lagi. Mau disuruh berulang-ulang. Buktinya Yosua lakukan itu, diam aja dia. Lakukan terus. Mau diejek, mau dihina, mau dihakimi, tenang, bagi dia mah gak ada masalah. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah, oh Tuhan ada di depan saya. Ya kalau Tuhan nyuruh begitu, ya sudah saya akan lakukan. Walaupun gak masuk akal, ya saya lakukan. Itu tandanya orang yang beriman, melangkah walaupun tidak masuk akal. Selama itu tidak menghancurkan harga diri kita, karena Tuhan gak mungkin mempermalukan diri kita saudara. Cuma kita aja yang mikir, ih malu dong. Itu kan karena apa? Kita sombong Bapak Ibu. Kita tuh gak mau malu, gak mau dipermalukan. Tapi kita rela gitu, Yesus dipermalukan. Kesombongan manusia itu gak kira-kira Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan satu hal. Kalau misalnya saudara sekarang saat ini merasa begini. Saya sudah pelayanan, saya sudah rajin ikut BW, saya sudah bangun pagi. Bangun pagi itu gimana lah. Katanya mujizat, mana mujizat Bapak Ibu? Mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Bukan belum melakukan mujizat atas diri saudara. Seperti Bu Helmi aja Bu. Ya enggak? Amin. Horas Bu Helmi, maju-jua. Bukan berarti Tuhan nggak bisa menyembuhkan Bu Helmi. Bukan berarti Tuhan kalah sama HCU atau ICU atau dokter di situ. Bukan. Contoh peristiwa rumah sakit Hermina itu.
Ini saya kesaksian, saya tutup ya. Waktu saya dapat WA dari Abuni dan lalu saya dapat dari Linda, itu pun saya buka pas menjelang, aneh banget itu. Dari hotel nggak dapat sinyal, tiba-tiba dapat sinyal pas di jalan, hilang lagi. Saya cuma dikasih lihat bahwa buka bahwa doakan supaya bisa dapat rumah sakit Hermina. Ya udah, saya nggak bisa baca lagi yang lain. Saya cuma doa itu aja. Dan nggak lama kemudian kan, waktu saya turun dari Sinai, saya dapat WA itu dari Abuni dan juga dari Bu Linda. Ternyata ibu sudah masuk di rumah sakit Hermina. Ya seperti itulah. Tuhan tuh tetap menyertai. Itu bukan usaha saudara dan juga usaha kerja keras orang-orang di sekitar saudara. Bukan Bapak Ibu. Jadi kalau selama beberapa waktu Tuhan mencukupi kebutuhan saudara dengan satu cara tertentu. Dan tiba-tiba Tuhan menghentikan itu semua. Jangan terlalu cepat beranggapan bahwa Tuhan gak lagi menyertai saudara. Mari kita satu di dalam doa. Dengar baik renungan ini. Kalau selama beberapa waktu ini Tuhan selalu mudah sekali mencukupi kebutuhan saudara. Somehow dengan cara tertentu. Namun tiba-tiba Tuhan menghentikan hal itu. Dan seakan-akan kok sulit ya. Jangan pernah berasumsi bahwa apa yang diasumsikan manusia di dunia ini adalah benar. Ini tahun kering, ini tahun susah, ini tahun lagi sulit. Ini jangan Bapak Ibu. Tuhan lagi mengajar saudara dan saya tetap aja konsisten sebagai orang beriman. Matanya tertuju terus. Jangan cuma mulut aja bisa ngomong, tapi matanya kemana-mana. Tuhan lagi mau ngomong begini. Kalau saya lagi menghentikan sesuatu hal, menunda sesuatu hal, tolong jangan terlalu cepat beranggapan bahwa Tuhan itu tidak lagi menyertai saudara. Saya tidak lagi menyertai kamu. Itu kata Tuhan. Itu yang ada di dalam hati saya saat ini. Tuhan lagi ngomong bahwa selama ini Tuhan suplai saudara dengan mudah, dengan gampang sekali. Tapi jikalau dalam beberapa tahun ini, suplai Tuhan kepada saudara itu agak sulit, bahkan agak seret. Atau bisa dengan cara yang lain, namun jumlahnya itu ngepas terus. Ingat, ia sedang melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Mana itu sedang dihentikan. Karena Tuhan sedang menunjukkan, sekalipun mana itu dihentikan, tetapi Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan pengen lihat, mau gak engkau tetap percaya? Jangan karena masalah mujizatnya lama, belum tergenapi, lalu engkau berubah setia. Tuhan lagi mau tahu, engkau dan saya termasuk model yang seperti itu apa bukan? Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kita buktikan. Kalau ada orang-orang sekitar kita yang tiba-tiba mengecewakan, sudah diam. Kecewamu, sedihmu, marahmu, sudah, telan aja sudah. Curahkan kepada Tuhan di setiap pagi atau setiap malam ketika engkau mesbah doa. Itulah gunanya mesbah doa, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Lalu engkau tetap memperkatakan, apapun yang terjadi engkau di depanku Tuhan. Dan aku akan tetap melakukan apa yang kau kehendaki. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Kami mau percaya Tuhan dan tetap percaya. Tuhan, engkau menyertai Bapak Ibu yang akan bekerja atau melanjutkan istirahat, melanjutkan perawatan. Dan Tuhan juga menyertai kami yang akan istirahat malam ini, yang dan yang akan besok akan menuju ke Gunung Hermon. Dan menyeberang masuk ke Jordania. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami semua. Katakan sama-sama dengan jempolnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Sangat baik. Teramat baik. Selalu baik. Engkaulah Yesus Kristus Tuhanku. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan hebat. Amin Bapak Ibu. Ingat ya. Yuk kita latihan sama-sama ya. Kita coba terapkan yang Tuhan buka rahasia ini. Ya. Jadi sampai jumpa besok di jam yang sama.
Selamat bekerja, selamat beristirahat, dan jangan kasih kendor. Mohon doanya juga. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom. Makasih Abuna. Terima kasih Abuna, Sama-sama, Tuhan Bu. memberkati. Terima Amin. kasih Abuni, Tuhan memberkati. Makasih. Cepat sembuh Bu Helmi. Abuna dan Abuni. Terima kasih Bu. Terima kasih buat Bang Sandro yang sudah bantu saya. Abuni terima kasih sudah bantu saya. Makasih banyak ya. Mau juga Oma Leli, Oma Dora yang selalu setia di awal. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Saya izin, saya pamit. Tuhan berkati ya Bapak Ibu. Mohon doakan kami juga ya. God bless. Sampai jumpa besok. Ya, Abuna, Bu Helmi.